Bab 751. Richard pergi ke tempat di mana ibu berkata, itu benar-benar rahasia. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada navigasi perusahaan induk di dalam mobil, dan saya benar-benar tidak dapat menemukannya di sini. Richard menemukan tempat untuk parkir, dia yakin dia memiliki peralatan yang cukup, dan dia diam-diam menyelinap ke tempat ini. Ada juga gua besar di dalamnya, bagaimana mengatakan, tidak boleh ada gua di dalamnya. Anda pria mewah Tianlei, diatur di dalam istana, Richard percaya. Richard sangat waspada. Dia telah mengeluarkan belati yang diberikan oleh Alice, dan menurut semua perhatian yang biasanya dikatakan ibunya, Richard berhasil masuk. Mungkin tempat ini terlalu rahasia, tidak ada seorang pun di pintu. Richard menggunakan sinyal untuk mengganggu pemantauan di gua ini, sehingga orang lain tidak dapat memantaunya untuk sementara, sehingga mudah untuk masuk. Ini masih diajarkan oleh ibu saya. Setelah mencoba semuanya, Richard benar-benar datang dengan sangat cepat. Richard masuk, tidak mampu menekan hatinya, jadi dia harus menemukan Alice dengan cepat, Emily. Kalau tidak, Richard bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan Yu Tianlei yang sesat. Bagi Alice, Emily terlalu terluka. Apa? Tiba-tiba, Richard mendengar suara itu, ini teriakan Alice. Richard Dexin sangat gugup sehingga dia bergegas dengan putus asa. Saat bertemu orang, mereka diselesaikan dengan kecepatan tercepat. Akhirnya dekat dengan tempat suara itu keluar, ternyata di sebuah ruangan. Pangkalan Yu Tianlei hanya melubangi sebuah gunung, yang penuh dengan kamar-kamar berteknologi tinggi. Ketika dia masuk, Richard juga melihat kolam Yuming, dan bahkan ada berbagai wanita cantik yang bermain di kolam Yuming. Apakah ini tempat harem Yu Tianlei? Richard diam-diam menjatuhkan bom di suatu tempat dan mengatur waktu agar dia bisa aman. Namun, Richard terkejut, mengapa? Suara Alice bukanlah tempat langsung, dan di ruangan apa yang akan dia masuki, bagaimana Richard bisa masuk ke sini? Memiliki bom. Pintu dapat dibuka dengan menambahkan 2 bom bersama-sama. Richard siap melakukannya. Hah? Siapa? Sebenarnya datang ke sini, kamu sangat berani. Seseorang muncul tiba-tiba. Matanya dingin, aku tahu sekilas adalah Master. Auranya sangat menakjubkan. Richard mengerutkan kening, dan dia mengerti bahwa tempat ini memiliki lebih sedikit orang karena seorang Master duduk di sini. Setelah menikah, Wan Momo dibuka. Kamu bisa datang ke sini, jadilah orang pertama. Beritahu saya nama Anda, saya tidak membunuh yang tidak dikenal. Dalam kegelapan, ini adalah pria kekar. Matanya yang dingin menatap Richard, seperti 2 pedang. Ya, dia adalah orang yang paling kuat di sini, pertahankan tempat ini. Dia baru tahu bahwa pemantauannya tidak normal, dan instingnya memberitahunya bahwa seseorang masuk. Setelah beberapa pencarian, saya benar-benar menemukan orang-orang datang ke sini. Dia sedikit terkejut. Bisakah Richard benar-benar sampai di sini? Richard tidak mengatakan apa-apa, tidak ada waktu untuk menunda, mari kita bertarung dengan cepat. Hah, bukankah kamu bilang? Bawa kamu ke pemilik rumah, kamu akan mengatakannya. Pria itu menyeringai. Apa yang benar-benar dia kuasai adalah bertarung, apa alasan utama Richard memegang belati? Bandingkan dengan diri Anda sendiri. Temukan. Dia mengepalkan tinjunya, Richard berbagai tipe tubuh orang Cina, hanya satu pukulan, Anda bisa memukulnya dengan keras. Dia bahkan membunuhnya. Pria masih perlu mengendalikan kekuatan mereka, karena Richard membunuhnya dengan pukulan, bagaimana menjelaskannya kepada Yu Tianlei. Tubuhnya bergerak, pria itu meninju. Pada kecepatan ini, orang-orang biasa terkejut dan ketakutan. Richard tidak tergerak, dia sudah dekat. Gaya tinjunya menakutkan, belati Richard bukan vegetarian, wow lala. Keduanya bertemu. Pria itu mengerutkan kening dan tidak bisa memecahkan Richard dengan satu pukulan. Lalu gunakan pukulan kedua. Pukulan tinju. Richard tidak mundur, terprogram. Ini baik. Buang kamu. Pria itu mencibir sinis, tapi itu rengekan, Richard menghindari pukulan ini. Terkunci. Pisau itu menusuk. Pria itu mencibir dan mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Richard. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih menginginkannya? Namun, sebelum dia selesai berbicara, tangan Richard yang tergenggam menembakkan belati dan menghampiri wajahnya. Kali ini, jika Anda tidak berhenti, benar-benar mati. Pria itu kesal dan melepaskan belatinya. Richard mengambil kesempatan itu, dan dia tersentuh olehnya. Pria itu tercengang, mau lari. Beri aku sampah. Dia mengejar tinjunya, tapi setelah Richard melangkah mundur, ekspresi wajahnya dingin, sayang sekali. Sayang sekali. Pria itu kesal, tiba-tiba dia mendengar suara, ding, 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 apakah ini suara hitung mundur? Terutama halus, dia masih mendengar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pria itu melihat ke bawah, pada saat ini, ketakutan. Di tempat ikat pinggangnya, sebenarnya ada bola kaca dengan ukuran yang sama. Setelah melihatnya sebentar, dia tercengang. Apa ini? Detik berikutnya, dia takut. Apa yang orang ini lakukan? Saya masih harus menangkapnya untuk melihat pemilik rumah untuk mengundang kredit, saya tidak bisa mati. Ah, bom. Pria itu tidak mengatakan apa-apa dalam ketakutan, benda kecil itu meledak. Langsung hancurkan dia. Seluruh gua terguncang hebat, seperti gempa bumi. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu, tapi bom kecil. Richard biasa mengambil belati di tanah. Ketika dia sampai di pintu kamar, dia mengeluarkan 2 bom kecil dan menekan pengatur waktu ledakan. Apa yang sedang terjadi? Ledakan barusan. Anda Tianlei marah, dan tempatnya akan meledak. Pemilik rumah, mungkin ada yang salah, salurannya, bisik seseorang. Tempat ini rahasia, dan tidak ada orang lain yang akan datang, bahkan jika ada, itu akan diselesaikan oleh pengawal paling kuat di tempat ini. Jadi hanya ada masalah garis. Itu bukan untuk dipecahkan oleh siapapun. Brengsek. Ketakutan setengah mati. Anda Tianlei jengkel. Ledakan tadi sungguh luar biasa. Alice, siap untuk bunuh diri, berhenti. Matanya yang berdarah terus menatap pintu, kau di sini. Dia gugup dan khawatir. Oh, Alice, apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir seseorang datang untuk menyelamatkan Anda? Anda Tianlei tertawa. Tempat ini, tetapi base camp-nya, sering membawa banyak wanita ke sini, yang lain bahkan tidak tahu tempat ini.
Siapa yang bisa datang? Apakah kamu berpikir bahwa Richard datang ke sini? Haha, jangan berfantasi, Richard tidak mungkin datang ke sini. Kamu belum meneleponnya, kamu lupa. Anda Tianle tertawa. Namun, itu tepat untuk datang, biarkan dia datang. Keamanan tempat ini akan melampaui harapan semua orang, dia benar-benar aman di sini. Namun, dia baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba, ledakan keras terdengar lagi. Tanah bergetar, pintu diledakkan, dan di antara debu, satu masuk. Bab 752. Orang yang masuk, wajah standar Cina, ya, Richard yang meledakkan pintu dengan bom. Alice, yang cantik dan berwarna merah darah, membeku dan menangis. Dia benar-benar datang. Alice tidak bisa mempercayainya, tapi dia benar-benar muncul seperti itu. Pria keduaku ini muncul. Alice merasa seperti sedang bermimpi, tapi ini mimpi yang nyata. Ledakan hebat itu membuat Yu Tianle kesal. Dalam sekejap, dia melihat pintu meledak dan meledak. Setelah debunya hilang, dia melihat orang yang masuk, Richard, sebenarnya Richard. Dalam sekejap, Yu Tianle menyeringai. Tidak peduli bagaimana Richard datang, mengapa dia datang ke sini. Dia tidak tertarik dengan ini. Satu-satunya hal yang saya minati adalah di sini. Ayo baik. Richard melirik, ruangan ini sangat besar, ada Yu Tianle, ada banyak pengawal Yu Tianle. Dan Alice, yang disiksa dan diikat, dan, untuk sesaat, Richard terkejut, Emily. Apakah dia sudah mati? Richard menatap mata Alice, matanya sedih, Richard mengerti, dan marah. Apa yang Yu Tianle lakukan barusan, dia sudah memikirkannya, Alice disiksa oleh keputusasaan barusan. Oh, tidak buruk, kamu datang ke sini sendirian. Yu Tianle tersenyum sedikit, sangat mengerikan. Ledakan. Jepitkan jarimu. Yu Tianle berkata, kalian pergi ke pintu. Lihat berapa banyak orang di sini, ya, pemiliknya. Tinggal 10 orang di ruangan itu. Ledakan. Saklar apa yang Anda tekan, orang-orang di luar dapat melihat bahwa pintu masuk ini disegel oleh dinding besi yang berat, dan orang-orang di luar tidak dapat masuk. Richard berjalan selangkah demi selangkah tanpa terpengaruh oleh tatapan pengawal Yu Tianle. Segera, orang yang baru saja keluar kembali. Pulanglah, hanya dia yang datang. Apakah ibumu Karen Li menyerah padamu, atau kamu terlalu lega? Sebenarnya membiarkanmu datang ke sini sendirian. Anda Tianle tertawa. Bahkan jika Karen Li datang ke sini, tidak ada masalah. Yu Tianle sudah duduk di rumah, bagaimana dia bisa membandingkan dengan masalah keamanan sebelumnya? Jangan bicara. Saya tahu apa yang dimaksud Karen Li, oh, apakah ini tindakan terpisah, kan? Anda datang ke sini, Karen Li akan pergi ke rumah saya. Ini sangat cocok dengan karakternya, dia tidak suka melakukan serangan diam-diam, terlibat dalam serangan malam. Tapi aku sudah mengetahuinya, jadi bersiaplah untuk itu dan rancang jebakan untuk Karen Li. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa Richard akan menangkapnya, karena, saya masih ingin menyiksa dia dengan baik. Anda Tianle tertawa tidak normal. Ya, ketika dia pergi, dia telah merancang jebakan di rumah, bahkan jika Karen Li lebih kuat, dia tidak akan pernah bisa lolos dari jebakan itu. Richard terkejut, jebakan. Bukankah ibu itu sangat berbahaya? Apakah kamu takut? Haha. Anda tidak melakukan kesalahan apapun dalam hidup Anda. Satu-satunya hal yang Anda lakukan salah adalah menyinggung perasaan saya. Akulah yang tidak bisa menyinggungmu sepanjang hidupmu. Yu Tianle berjalan di depan Alice, dia tersenyum, saya hanya memintanya untuk menelepon Anda dan memintanya untuk datang, dia tidak mau memaksa Emily, dia juga tidak mau, jadi saya akan menyiksa Emily pada saat itu, dia benar-benar bunuh diri dengan menggigit lidahnya, sayang sekali. Sosok Emily, tapi tipe yang aku suka. Richard mengerti bahwa dia tiba-tiba membuat Emily tertekan, karakternya kuat dan dia pasti tidak akan dihina oleh Yu Tianle. Jadi saya memilih untuk mengakhiri hidup saya. Tapi dia berusia kurang dari 20 tahun. Usia yang sangat muda, karena Yu Tianle dia pergi. Ayo bicara, apakah kamu sedikit tertarik pada Alice? Jika tidak, bagaimana dia bisa melindungimu seperti itu? Anda Tianle mencibir. Bagaimana kamu membiarkannya pergi? Richard tidak takut dan melangkah mendekat. Biarkan dia pergi. Tentu saja. Anda Tianle meringis. Richard, pergi, Alice putus asa, dia telah kehilangan Emily, apakah dia masih bisa kehilangan Richard? Dia tahu dia tidak bisa bertahan, jadi dia ingin Richard hidup dengan baik. Maaf, aku menyakitimu. Richard menghela nafas. Ya, itu sangat menyakitinya. Jika pada saat itu, keduanya tidak memiliki hubungan, Anda tidak akan membiarkan Yu Tianle mengambil hubungan ini untuk mengancam, bagaimana mungkin Yu Tianle menangkapnya. Sekarang Alice tertangkap dan Emily mati, semua karena kesalahannya. Tidak, kau tidak menyakitiku, Alice menggelengkan kepalanya sambil menangis. Mengapa Richard terluka? Bahkan jika tidak ada hubungan dengan Richard, terakhir kali Yu Tianle meminta bom, dia akan dihina. Apa hubungannya dengan Richard? Alice tertangkap. Ketika dia disiksa, dia tidak berpikir begitu. Dia bahkan berterima kasih kepada Richard. Ketika Yu Tianle mencarinya terakhir kali, jika tidak ada Richard, apakah dia masih hidup? Richard menghela nafas, Alice tersiksa, Richard merasa tertekan. Wanita ini tidak bisa memberitahunya dengan baik. Tanpa kembali, Richard merasa bersalah padanya. Kamu Tianle, bagaimana kamu membiarkannya pergi? Katakan. Richard tidak menunggu. Tempat ini, Richard tidak ingin membiarkan Alice tinggal lebih lama lagi. Ketika dia pergi, Richard bisa melepaskannya. Kalau tidak, Richard hanya bisa dikendalikan. Bagaimana kamu membiarkannya pergi? Biarkan aku memikirkannya dulu. Aku belum memikirkannya. Kamu Tianle tersenyum. Tidak, kamu akan pergi. Alice menutup matanya. Dia sangat putus asa sehingga dia tidak bisa menontonnya, dan kemudian dia akan menghancurkan hatinya. Aku akan membawamu keluar, percayalah. Kata Richard. Alice tidak dapat berbicara, dan air matanya jatuh tanpa suara. Dia percaya, tapi dia hanya ingin Richard hidup. Oh, apakah kamu benar-benar optimis, dan ingin membawanya pergi? Haha, oh, saya pikir baik, Anda membiarkan saya melepaskannya, tidak masalah, saya ingin melihat Anda dipukuli dulu, apakah tidak apa-apa?
Anda Tianle bertanya sambil tersenyum. Richard tidak mengatakan apa-apa. Oh, mau. Oke. Richard mengangguk dan setuju, bisakah kamu melepaskannya jika kamu dipukuli? Itu tergantung pada suasana hati, lagi pula, saya ingin melihat Anda dipukuli oleh orang-orang saya, Anda seharusnya tidak berkomentar. Jika Anda memiliki komentar, saya tidak mendengarkan. Oke, Richard setuju. Alice menggelengkan kepalanya, air matanya semakin deras. Kalian bertiga, hibur dia dengan baik, oh, ya, jangan bunuh dia, maka aku tidak akan bersenang-senang, pergi. Anda Tianle tertawa. Ya, Tuan. Ketiganya keluar dan berjalan menuju Richard. Yu Tianle menunjukkan yang mengerikan, selanjutnya harus sangat menarik, dia tidak akan melewatkan detik berikutnya. Richard mengepalkan tinjunya, menghadapi tiga orang, dia memilih untuk melepaskan, nyawa Alice, penting. Bab 753. Tiga orang ditembak, meninju tubuh Richard. Ini semua adalah ahli gulat. Gerakan luar biasa. Richard terbang keluar. 3 meter jauhnya, Richard jatuh ke tanah. Apakah dia jatuh dan berdiri teguh? Darah, mengalir dari sudut mulut, 3 pukulan. Richard terkena pendarahan. Alice berteriak dengan suara serak, dan Richard kembali selangkah demi selangkah. Haha, lumayan, Richard kamu bisa menolaknya. Yu Tianle merasa sangat nyaman di hatinya. Dia memikirkan rasa sakit ketika dia dipukuli oleh Richard. Hari ini, dia akan kembali 10 kali sebelum kematian Richard. Ayo, pukul aku sampai aku puas. Anda Tianle malas. Ledakan. 3 orang menendang dan menendang Richard. Richard ditendang dan jatuh ke tanah, malu. Namun, dia tetap bangkit. Kembalilah selangkah demi selangkah. Ketiga pria itu mencibir, tidak buruk. Tendangan. Ketiganya menendang pada saat bersamaan. Richard ditendang lagi. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Darah merah cerah meludah ke tanah. Haha, Richard kamu terlalu sampah, muntah darah begitu cepat. Kamu tidak bisa, bangun. Anda Tianle tertawa. Richard tidak bisa bangun di tanah. Richard, Alice putus asa, bagaimana ini bisa terjadi? Terjepret. Di sebuah kamar mewah, Wan Ziwen menamparkan wajah pengawalnya. Pria itu memiliki pipi merah dan berlutut ngeri. Panik. Apa katamu? Apa katamu? Wan Ziwen baru saja mendengar laporan hati-hati pria itu, dan benar-benar mendengar Richard pergi menemui Yu Tianle sendirian. Apa ini cukup? Richard, pergi, lihat Yu Tianle. Pria itu ketakutan. Ini pertama kalinya Wan Ziwen mengalahkannya. Pada saat tamparan ini, dia memiliki ilusi bahwa Wan Ziwen akan segera membunuhnya. Sangat mengerikan. Ini adalah perasaan menghadapi kaisar. Kamu mau mati. Richard mengunjungi Yu Tianle, bisakah Richard masih hidup? Wan Ziwen sangat marah. Semakin sedikit dia bisa mendapatkan Richard, semakin dia akan diganggu oleh Richard. Sudah dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak bahagia, dan dia merasa bahwa dia tidak memikirkan apapun. Aku. Pria itu tidak bisa menahannya, dia menerima berita itu. Belum menyiapkan pesawat untukku. Aku akan segera menemui Yu Tianle. Jika dia berani membunuh Richardku, aku ingin dia mati. Jangan cepat pergi. Wan Ziwen ketakutan. Matanya yang dingin takut ketika dia menyentuhnya. Pria itu bangkit dan bergegas keluar. Setelah 1 menit, dia berlari. Nona, pesawatnya sudah siap. Ide Wan Ziwen bisa berubah, jadi pesawat selalu siap. Wan Ziwen mengayunkan kakinya yang panjang. Naik pesawat. Pria membuat orang mengemudi. Yu Ziwen. Kemana dia pergi? Wan Ziwen tiba-tiba bertanya. Selama beberapa hari, Yu Ziwen menghilang. Ini benar-benar mengejutkannya. Saya masih terkunci, yakinlah bahwa wanita itu dapat segera menguncinya. Saya pikir, tembakan itu, Yu Ziwen pasti dipukul dengan keras, dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan. Belum lagi, Yu Tianle masih mengejar membunuhnya, dia akan menemukan tempat untuk bersembunyi bahkan ketika dia terluka parah. Pria itu berhati-hati, dan Wan Ziwen benar-benar membuatnya takut sekarang. Dia juga tahu posisi Richard di benak Wan Ziwen. Tidak ada gunanya iri padanya. Hanya sebuah tamparan. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa memikirkan Richard Sai. Jika dia tidak memperhatikan, dia sudah mati. Wan Ziwen mencibir, kamu Ziwen, jangan meremehkannya, dia jelas tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ya, Wan Ziwen bisa menjadikan Yu Ziwen lawan. Meskipun itu adalah lawan yang enggan, apa artinya itu? Jelaskan bahwa kemampuan Yu Ziwen sangat bagus. Itu sudah sangat dekat dengan Wan Ziwen. Nona yakinlah, saya tidak akan meremehkannya, saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengunci posisinya. Kata orang itu sibuk. Tiba-tiba hilang. Kamu Ziwen, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar mencari tempat untuk memulihkan diri? Saya kira tidak demikian. Kalau saya bisa punya ide lain, apakah Anda berpikiran sama dengan saya? Jika Anda benar-benar hanya mencari jika Anda bersembunyi di suatu tempat, maka saya akan sangat kecewa dengan Anda, mata indah Wan Ziwen berkilat. Tiba-tiba dia tersenyum, dan pria itu agak tidak bisa dijelaskan. Apa yang ditertawakan Wan Ziwen? Pria itu tidak bisa memahaminya, dia tidak bisa melihat melalui Wan Ziwen lagi. Karen Li benar-benar akan membiarkan Richard pergi menemui Yu Tianle sendirian. Apa rencana Karen Li? Aku tahu, dia seharusnya berada di pihak Tur saat ini dan bertindak secara terpisah, tapi ini terlalu berbahaya bagi Richard, bagaimana Richard bisa mengambil risiko sebesar itu? Wan Ziwen berkata dengan dingin. Dia sangat marah dan merasa bahwa Karen Li melakukan ini, tidak mungkin. Ya, Karen Li melakukan kesalahan kali ini. Pria itu setuju. Kali ini Richard dalam masalah, aku tidak akan membiarkan dia pergi demi Karen Li. Biarkan seseorang mengemudi lebih cepat. Wan Ziwen mendesak. Ya, Bu. Pria itu mengatur. Richard, aku sangat baik padamu, apa kau merasakan sesuatu tentangku? Kamu harus melihat seberapa baik aku untukmu, mata indah Wan Ziwen berkilat. Booming. 3 orang mematahkan tinju mereka. Mulut terbuka muntah darah, dan benar-benar naik. Air mata Alice hampir mengering, Richard, dia telah bergumam dengan suara serak, Tuan, dia sepertinya tidak bisa menahannya, kata salah satu dari ketiga pria itu.
Baru saja, 3 orang meninju dan menendang tanpa henti sama sekali. Jika mereka digantikan oleh orang lain, mereka akan dipukuli sampai mati. Hanya Richard yang bisa bertahan begitu keras. Sejujurnya, mereka bertiga terkejut. Orang ini terlalu bagus untuk bertarung. Apakah bodinya terbuat dari besi? Saya melihatnya. Anda Tianle merasa sangat senang. Richard memuntahkan darah dan tampak malu. Dia tidak melewatkan sedetik pun, dan dia melihat segala sesuatu di matanya. Richard, tidak bisa bangun. Anda belum benar-benar memulai. Kenapa kamu begitu sampah? Anda Tianle menyeringai muram. Tinggalkan dia, kata Richard tegas. Oh, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah memikirkan hari seperti itu? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari menyinggung saya? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Richard bangkit dengan keras, lepaskan dia. Ini adalah teriakan seorang pria. Haha, kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Anjing. Anda sekarang adalah seekor anjing. Apapun yang saya ingin Anda lakukan, Anda harus melakukan apa saja, belum lagi Anda hanya memiliki separuh hidup Anda, atau seekor anjing mati. Anda Tianle berkata, biarkan aku melepaskannya, tapi bagaimana menurutku tangan dan kakimu? Utuh. Bagaimana dengan mempesona? Bisakah saya memenuhi permintaan saya? Apakah Anda memotong tangan Anda sendiri? Jika Anda memotongnya, saya akan melepaskannya. Tanda seru petik 2. Richard diam, satu tangan. Tidak. Alice sangat serak sampai ekstrim. Richard tidak mengatakan apa-apa, tapi tinjunya terkepal. Bab 754. Bagaimana itu? Dengan tangan yang aku potong, aku taruh Alice, jika tidak, aku akan segera membiarkannya mati. Anda Tianle mengangkat tangannya. Seseorang segera mencubit leher Alice. Dia sudah disiksa sampai mati, dan lehernya dijepit. Pada saat ini, dia sudah sangat menderita. Dia tidak tahu apakah dia ingin melakukan ini. Richard masih diam. Saya menghitung 3 kali, jangan biarkan orang-orang saya melakukannya. Saya hanya perlu melihat mutilasi diri, yang menarik. Anda Tianle berkata sambil tersenyum. Tangan yang patah, akankah dia melepaskannya? Cak dengan tenang. Tentu saja, aku adalah orang yang paling layak dipuji. Yu Tianle tertawa, pikirkan saja, Alice tidak bisa menahannya selama beberapa detik. Klik. Leher Alice terjepit erat, dan napasnya sangat sulit. Wajah cantiknya sepucat kematian, hentikan. Oke, aku pergi. Richard masih sangat tenang. Tatapan Alice yang menyakitkan, Richard tidak ingin melihatnya lagi, bahkan untuk sedetik pun. Oh, setuju. Nah, potong tangan sendiri. Mulai sekarang. Selama tangan itu ada di tanah, aku akan melepaskan Alice. Mulai, aku tidak sabar. Anda Tianle mendesak dengan penuh semangat. Jangan, Richard jangan lakukan ini. Tidak ada gunanya, keluar dari sini. Alice terjepit di lehernya, dia masih menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Ini sangat berharga. Richard dengan tenang mengeluarkan belati yang diberikan Alice, dan dia menoleh untuk melihat salah satu lengannya. Jangan, Alice menutup matanya, dan dalam sekejap keputusasaan dia menangis lagi. Haha, cepatlah, Yu Tianle tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak akan melewatkan 1 poin pun, bahkan sedetik, di gambar berdarah berikutnya. Karena, ini sangat keren untuknya. Yao Jia. Dalam kegelapan, 3 orang muncul dengan tenang, dan mereka bertiga bersembunyi. Karen Li, Logan dan Gracia yang sudah dekat. Karen Li meliriknya. Di antara ketiganya, dia adalah yang terkuat. Logan tentu saja akan patuh. Bahkan Gracia, yang memiliki perseteruan darah dengan Karen Li, akan patuh saat ini. Penjaganya sangat ketat dan ada jebakan. Indra keenam memberitahu Karen Li bahwa Yao Jia memiliki jebakan saat ini. Dia tidak terkejut. Normal. Gracia, Logan terkejut. Jadi apa yang harus dilakukan? Gracia benar-benar cemas. Pada saat ini, Richard pasti telah melihat Yu Tianle. Jika tidak ada hasil sesegera mungkin, Richard pasti akan mati. Dia akan benar-benar lepas kendali, Logan juga cemas, dan Indra keenam memberitahunya bahwa tempat ini tidak benar. Hati-hati. Aku di depan, dan kalian berdua mengikuti. Karen Li memiliki terlalu banyak pengalaman dengan jebakan ini. Hah. Karen Li tiba-tiba berbalik. Gracia dan Logan juga melihat ke belakang, tidak meninggalkan siapapun. Apa masalahnya? Kedua wanita itu bertanya. Bukan apa-apa, mungkin aku lebih memikirkannya, Karen Li menggelengkan kepalanya, tidak terlihat terlalu berlebihan. Gracia dan Logan saling memandang, mereka tidak menemukan apa-apa, sepertinya Karen Li terlalu sensitif barusan. Tapi hati-hati, tentu saja, tidak ada masalah. 3 orang berada di dekat rumah. Awalnya, Yao Jia berada di pegunungan yang dalam. Banyak pohon dipantau oleh kamera. Karen Li membawa teknologi tinggi dan dapat secara akurat memindai dimanapun ada pemantauan, lalu mereka menghindari dari tempat mereka berada. Saya tidak bisa menghindarinya, jadi cukup menggunakan interferensi. Gangguan selama beberapa detik sudah cukup untuk membawa mereka ke tempat berikutnya. Gracia merasakan bahaya yang sangat besar, tetapi Karen Li tanpa ekspresi dan acuh tak acuh, yang membuat Gracia kehilangan hatinya. Kesenjangan itu masih terlalu besar. Bagaimana saya bisa membunuh Karen Li setelah itu? Jangan terganggu, ada beberapa hal, pikirkan lagi setelah waktu ini berlalu. Karen Li mengingatkan. Bagaimana mungkin Karen Li tidak merasakan momen pembunuhan itu? Gracia menundukkan kepalanya. Karen Li benar-benar melihatnya, dia merasa terlena. Jelas, ada lebih dari yang dia pikirkan. Gracia dan Logan mengikuti langkah Karen Li dan bergerak lebih dekat ke rumah. Tiba-tiba, Karen Li berhenti. Gracia dan Logan merasakan krisis. Kalian berdua menungguku di sini. Karen Li telah menghilang ke dalam kegelapan. Indra keenam memberitahunya bahwa seseorang di depan memegang pegangan, dan dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Gracia tertegun, dan ingin pergi bersamanya. Logan menghela nafas. Gracia, kami menunggu di sini. Ya, Gracia memandang Karen Li untuk memecahkan masalah. Masih tidak ada gerakan. Gracia, masih ingin membunuh Bibi. Logan menghela napas. Bisakah aku membunuh? Dia membunuh ayahku. Aku akan selalu mengingat kebencian ini.
kata Gracia dengan dingin. Logan menghela napas. 30 detik kemudian, Karen Lee kembali. Tidak ada suara selama proses, dan tidak ada yang menemukannya. Gracia terkejut, dan bahkan lebih tenggelam dalam hatinya. Kesenjangannya terlalu besar. Melanjutkan. Karen Lee pindah. Tiba-tiba, sebuah pisau terbang. Karen Lee mengambil wajahnya yang dingin. Dia memakai sarung tangan. Sarung tangan jenis ini terbuat dari logam seperti rambut dan rambut. Gracia, Logan terkejut. Dalam kegelapan, keluarlah sendiri. Terakhir kali tidak ada kemenangan atau kekalahan, jangan pergi kali ini. Ini adalah orang tua. Terakhir kali Richard membuat keributan tentang Youjia, akhirnya muncul, bodyguard terkuat Youjia, tetapi dihempaskan oleh Karen Lee dengan 2 pukulan. Dia bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa dan memutuskan untuk melawan Karen Lee. Ini adalah keinginannya sebelum dia mati. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang pria yang bisa bermain, bagaimana dia bisa melepaskannya. Kalian berdua akan pergi dulu dan menungguku 1 kilometer jauhnya sebentar. Karen Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Gracia dan Logan merasakan momentum orang tua ini. Ini jelas merupakan master di antara master. Tapi, Gracia ingin tinggal dan melihat bagaimana Karen Lee berurusan dengan orang ini. Duluan. Gracia, Logan tetap diam selama 3 detik, dan yang patut terus memperdalam. 1 menit, berarti 1 menit bisa menyelesaikanku. Pria tua itu mencibir dengan penuh semangat saat dia melangkah mendekat. Tanpa 1 menit, 30 detik. Karen Lee kehilangan pisau di tangannya. Haha. Sangat percaya diri, berpikir bahwa terakhir kali saya memukul mundur saya pikir dunia tidak terkalahkan. Pria tua itu menyeringai. Hari-hari ini, tubuh lamanya sedang berlatih, menunggu saat sekarang. Rasa malu terakhir kali, hari ini harus dibawa kembali dengan keuntungan. Aku tidak terkalahkan di dunia, tetapi bagi lelaki tua ini, 30 detik adalah sebuah wajah. Karen Lee menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Bab 755. Kecepatan Karen Lee, yang merupakan cahaya dalam kegelapan, telah mencapai lelaki tua itu setelah tembakan. Pria tua itu mencibir, dia mengungkapkan kekuatan pengawal terkuatnya. Temui Karen Lee. Ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit. Jika ada yang menonton di sini, itu pasti akan mengejutkan Anda. Karena kecepatan 2 orang, kebanyakan orang tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Sebentar. 2 detik. 3 detik. Pertempuran sengit ini berlangsung selama 15 detik. Orang tua itu terkejut. Ledakan. Karen Lee meninju. Orang tua itu tidak bisa menghentikannya, dan dia mundur. Dia ditolak oleh Karen Lee. Setelah dia menundukkan kepalanya, dadanya robek seperti rasa sakit. Tulang rusuknya pasti patah. Mau tak mau memuntahkan darah. Apakah Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda terakhir kali? Orang tua itu terkejut. Dia adalah pengawal terkuat di rumah. Ketika dia masih muda, dia tidak seganas Karen Lee. Trik Master sering kali menghasilkan kemenangan dan kekalahan instan. Dalam 15 detik, lelaki tua itu mundur. Karen Lee benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Seorang lelaki tua berusia 70 dan 80 tahun dapat membuatnya benar-benar memberikan segalanya. Setelah lelaki tua itu marah, dia memilih untuk mundur. Melarikan diri, dia memilih untuk melarikan diri. 15 detik mendorongnya kembali, bahkan jika dia bodoh, dia tahu seberapa lebar jarak antara keduanya. Itu tidak lagi di level sekarang, terus menunggu untuk mati. Melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Suara acuh tak acuh bergemuruh di telinga lelaki tua yang ditakuti itu seperti guntur. Orang tua yang baru saja percaya diri, setelah 15 detik, sudah ketakutan. Ini adalah penaklukan kekuatan kuat Karen Lee. Klik. Karen Lee mengejar di belakang lelaki tua itu, dia meninjunya. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia menoleh dan menemukan bahwa tulang dadanya terkoyak. Kamu. Bu. Orang tua itu terbaring di tanah, ekspresi ketakutan masih ada, tetapi ekspresi ketakutan ini telah membeku, dan tidak akan pernah bisa diubah. Kamu harus mengenali yang lama ketika kamu sudah tua. Jika Anda masih muda, tidak apa-apa untuk bertarung dengan saya. Kamu akan mati. Anda harus bertarung dengan saya. Maka saya pasti akan mengirim Anda ke peti mati terlebih dahulu. Karen Lee meliriknya dan menyusul Gracia dan Logan. Bagi Karen Lee, pertarungan membuatnya berada di puncak, dan lelaki tua itu melangkah ke peti mati dengan setengah kakinya. Setelah berlari beberapa kilometer, dia akan terengah-engah. Karen Lee tidak membunuhnya dalam hitungan detik. 45 detik berlalu ketika saya melihat mereka berdua. Keduanya terkejut. Gracia bahkan lebih tersesat di hatinya. Kesenjangan ini sudah jelas. Baru saja, lelaki tua itu, apalagi 15 detik untuk menyelesaikannya, yaitu, jika dia tidak bisa mengalahkannya, Gracia tidak percaya diri. Gracia menggigit bibirnya dan bersumpah dalam hatinya bahwa itu pasti akan melebihi Karen Lee. Pergi, lanjutkan. Karen Lee mengatakan bahwa ketiganya sudah masuk lebih dalam. Di ruang keamanan penjaga keluarga Youjia. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, seseorang menemukan situasinya. Pantau lebih dekat. Seseorang dengan sungguh-sungguh memerintahkan. Layar pemantauan besar segera ditarik. Ini adalah gambar hutan. Setelah menarik, saya melihat wajah mati ketakutan. Orang-orang di ruang keamanan terkejut melihat gambar ini. Terkejut. Ini adalah pengawal terkuat Anda. Sebenarnya begitu mati karena ketakutan. Semua orang merasa luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seseorang mendobrak masuk, mendobrak. Tidak. 3 tim penyergapan, laporkan situasinya, laporkan situasinya. Seorang pria kokoh berteriak. Dia adalah kapten penjaga keluarga. Perangkap telah dirancang di beberapa tempat di Youjia. Selama seseorang muncul, mereka pasti akan terjebak. Namun, pada saat ini, tidak ada suara alarm. Apakah ini hantu? Bagaimana mungkin semua alat pemantau tidak ada gunanya? Tidak. 3 tim penyergapan itu normal. Seseorang sedang berbicara di interkom. Jawaban nomor 4 dijawab. Orang kuat itu meraung. Tidak. 4 tim penyergapan itu normal. Laporan no. 5 penyergapan. Pria kuat itu terus mengaum. Tidak. 5 tim penyergapan, klik. Tiba-tiba tidak ada suara di interkom. Klik ini suara leher yang patah. Orang-orang di ruang keamanan berkeringat di belakang.
Anda tahu, ada banyak orang di tim penyergapan No. 5, dan masing-masing adalah master tempur mutlak. Sebenarnya, seluruh tentara dimusnahkan. Semua orang terkejut tanpa kata-kata. Terkunci. Pria berotot itu menepuk meja dengan marah untuk melampiaskan, laporan penyergapan nomor 4, nomor 3. Nomor 4, 3, tidak ada suara dari interkom. Ruang keamanan sangat sunyi sehingga mengerikan. Maaf. Semua orang menelan tanpa sadar, 3 tim penyergapan, tetapi ini adalah jebakan yang diatur oleh Yu Tianle sendiri. Pada saat ini, itu tidak berfungsi sama sekali, dan dihancurkan satu persatu. Bagaimana Anda melakukannya? Tidak ada yang bisa membayangkan. Terkunci. Boom. Setelah pria kekar itu terkejut, dia mengambil alarm keluarga. Seluruh Youjia panik seperti api. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang di rumah masih tidur, dan mereka dibangunkan oleh nada dering, dan mereka berkumpul di lobi rumah. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Saya baru mendengar suara ini ketika saya sedang tidur. Apa yang terjadi? Banyak tunawisma yang mengantuk. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ruang keamanan. Pria atletik siap memberitahu orang-orang ini bahwa seseorang telah menerobos masuk. Tapi tiba-tiba, suara keras. Pintu ruang keamanan diledakkan oleh bom. Seseorang bergegas masuk lebih dulu. Keduanya mengikuti. Ledakan. Dipimpin oleh Karen Lee, dia meninju seorang pria kuat yang akan berbicara. Pria kuat itu menabrak dinding, dia melihat ke bawah dengan kaget, tulang rusuknya patah, dan napasnya tidak nyaman. Setelah teriakan itu, suaranya melemah. 10 detik kemudian, itu tidak bergerak. Semua orang ngeri. Membunuh seseorang dengan satu pukulan. Pria ini masih ahli dalam pertempuran. Apakah itu menjadi sangat rentan? Jangan bergerak. Logan memegang pistol di tangannya. Gracia juga memegang pistol. Mengikuti Karen Lee dan mengandalkan indera keenamnya yang sensitif, tampaknya tidak memasuki ranah siapapun. 3 tim penyergapan, semua terpecahkan. Terlalu cepat, Gracia tidak percaya ini benar. Ya, Karen Lee telah mencoba mencari desain untuk Youjia baru-baru ini. Karen Lee, yang sudah tahu dadanya, tentu tahu situasi Youjia. Tidak terlalu sulit untuk masuk ke sini. Inilah keahlian Karen Lee. Tidak ada seorang pun di ruang keamanan yang berani bergerak. Karen Lee membunuhnya dengan pukulan, dan benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimana bisa seorang wanita begitu menakutkan? Tidak ada yang membayangkan bagaimana wanita ini tumbuh hingga saat ini. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka bergerak, mereka pasti akan mati dalam sekejap. Karena Karen Lee masuk, kematianlah yang memasuki pintu. Bab 756. Karen Lee, Gracia, Logan mengendalikan orang-orang di ruang keamanan. Gracia, tetap di sini. Apakah ada masalah? Karen Lee hanya bertanya. Tidak masalah. Kekuatan Gracia tidak buruk, bagaimanapun, dia masih memiliki pistol di tangannya. Orang-orang di ruang keamanan dikejutkan oleh pukulan Karen Lee barusan, secara naluriah takut. Logan, ayo keluar. Karen Lee sekarang ingin mengendalikan orang-orang yang berkeliaran. Pada saat ini, orang-orang di rumah semua ada di lobi, mereka berbicara satu sama lain, dan mendiskusikan apa yang terjadi. Logan, Karen Lee keluar. Ola Youjia. Banyak pengawal yang bersiaga. Apa yang telah terjadi? Belum yakin. Anak-anak dan cucu-cucu marah, membangunkan mereka di tengah malam, ini semua kemarahan. Ya, pengawal siap untuk memeriksa. Tiba-tiba, setelah suara pelatuk ditarik, peluru melesat dengan cepat. Ledakan. Pukul seorang pria, pukul alisnya. Berdebar. Pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah, bau darah terpancar, dan segera menyebabkan kepanikan. Apa? Siapa yang menembak? Anak-anak dan cucu di tempat kejadian panik. Ini sudah mati. Di rumah, tetapi jika itu adalah sup emas, bagaimana seseorang bisa menembak? Itu tidak baik, seseorang menerobos. Bagaimana ini mungkin? Semua orang merasa tidak percaya, bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke dalam rumah. Namun, mereka benar-benar harus membiarkan mereka percaya. Ledakan. Tembakan lain datang langsung dari alis pengawal. Ada begitu banyak tembakan, sangat mengerikan. Jangan bergerak. Tak acuh, ini suara Karen Lee. Karen Lee dan Logan masuk. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal dua orang ini, anak dan cucu? Langsung berteriak. Kemarilah, apa kau sudah mati? Bagaimana Anda membiarkan mereka berdua masuk? Tangkap mereka. Semua anak dan cucu Youjia panik. 2 tembakan Karen Lee benar-benar mengejutkan mereka. Banyak anak dan cucu Youjia adalah orang-orang yang dihormati. Ketika mereka menghadapi hal semacam ini yang tidak pernah bisa ditemui, mereka panik. Jangan katakan apapun. Karen Lee mendengus dingin, agung sampai ekstrim. Anak-anak dan cucu-cucu Anda tidak berani berbicara sekaligus. Siapa yang berani bergerak, aku akan membunuh siapapun. Karen Lee melirik dengan dingin ke sini. Ada banyak pengawal di tempat kejadian, tapi Karen Lee tiba-tiba menarik pelatuknya terus-menerus. Apa? 5 kali. Kelima pria itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan, tanpa bergerak, semuanya alis. DC berdarah, bau darah. Ada pengawal lain, di mana Anda berani bergerak? Keahlian menembak semacam ini seperti dewa. Di ruang keamanan, Gracia menyaksikan adegan ini, dan keahlian menembaknya tidak bisa melakukan ini. Ratusan pukulan, tepat di alis, keahlian menembak semacam ini, di bawah pencegahan, tidak ada yang akan mengambil risiko, tidak ada yang berani mengambil risiko. Aura kuat Karen Lee mengejutkan mereka. Karen Lee, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah pengembaraan saya. Seorang lelaki tua menggigil dan berteriak. Belum pernah ada orang di tempat ini sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa. Ledakan. Karen Lee menarik pelatuknya. Peluru itu langsung menembus alis lelaki tua itu. Berdebar. Pria tua itu berbaring di tanah dengan wajah terkejut. Dia masih tidak percaya. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, Karen Lee telah menembaknya. Apa? Anak-anak dan cucu-cucu Anda sangat panik. Jangan katakan apapun. Karen Lee berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak keras, tetapi tidak ada yang berani bertindak. Petik 2 tanda seru.
Panggil kamu Tianle, cepatlah. Karen Li Gun menunjuk seseorang. Itu benar, pria ini adalah Yu Tianle dan ayahnya. Dia adalah horor yang tak terlukiskan. Seseorang menyusup ke Yu Jia. Dia merasa bermimpi tentang hal yang mengerikan. Karen Li. Ayah Yu Tianle menggertakkan giginya. Namun, satu kalimat belum selesai. Karen Li dengan tegas menarik pelatuknya. Ledakan. Peluru ditembakkan gila. Apa? Ayah Yu Tianle mematahkan lengannya dan benar-benar tertembak oleh peluru. Dia berteriak lebih dari sebelumnya. Ah ah. Dia tertekan dan tidak bisa dipercaya. Karen Li menembaknya. Ada keturunan Yu Jia lain yang takut dan bodoh, sangat mengerikan. Ketika Anda mengatakan menembak, tembak saja. Jangan bicara omong kosong padaku, panggil Yu Tianle dan biarkan dia melepaskan anakku, atau, hari ini aku akan membunuh kalian semua dan bertarung. Karen Li berkata dengan dingin. Aku masih ingin makan peluru. Karen Li berkata, menarik pelatuknya. Peluru itu mengenai Yu Tianle di pangkuan ayahnya. Ah, saya bertarung, saya bertarung. Ayah Yu Tianle berteriak lebih dari sekali, takut untuk menakut-nakuti air kencingnya. Ketika Karen Li harus kejam, dia pasti bisa kejam. Pertarungan cepat, aku telah membuang 10 detik. Karen Li berkata dengan dingin. Yu Tianle mengguncang ayahnya dan mengeluarkan teleponnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi? Dia menekan tombol, tapi dia tidak bisa keluar. Karen Li, aku tidak bisa keluar dari ponselku. Lihat, ayah Yu Tianle takut. Bertarung lagi. Yu Tianle melanjutkan dengan ayahnya, tetapi masih tidak bisa keluar. Seseorang mengganggu sinyal, kata Logan. Karen Li mengerutkan kening, dan tiba-tiba dia menoleh dan menyipitkan matanya. Aku bilang betapa terganggunya, ternyata. Logan terkejut dan menoleh. Gracia masuk. Masih ada seseorang di belakangnya, memegang pistol di tangannya, dan itu sebenarnya adalah Yu Siwen yang hilang. Ya, bos mendapat kabar bahwa Yu Siwen yang melakukannya. Dia telah bersumpah untuk membawa pulang You Jia. Sekarang, ini caranya. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan para kardinal berada di belakang. Aku sudah lama menemukanku. Wajah Yu Siwen acuh tak acuh. Rasanya seperti saya selalu percaya pada indera keenam saya. Kali ini agak tidak tepat waktu. Penjelasannya telah berubah dan itu tersembunyi sangat dalam. Kata Karen Li. Ya. Ketika dia datang, dia merasa itu tidak benar, dan dia selalu merasa akan ada kecelakaan. Sekarang sepertinya kecelakaan ini telah terjadi, yaitu Yu Siwen, yang tidak pernah muncul. Dia benar-benar melakukan kardinal. Tidak, aku tidak punya cara untuk masuk dengan mudah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anda Siwen kental sampai ekstrim. Diikuti sepanjang jalan, cara Karen Li, itu mengejutkannya lagi dan lagi. Apalagi setelah Karen Li membunuh pengawal terkuat You Jia dalam 15 detik, dia benar-benar terkejut. Jika Anda mengatakan bahwa tanpa Karen Li, Yu Siwen akan masuk, itu tidak mungkin. Lain halnya jika Karen Li membuka jalan di depan. Itu telah banyak berubah. Karen Li menggelengkan kepalanya. Yu Siwen saat ini tampak acuh tak acuh seolah-olah dia telah mengalami kematian. Tentu harus berubah. Saya ingin menghapus emosi saya, terutama ketika anak saya Richard menembak saya. Anda Siwen berkata dengan dingin. Tembakan Richard melukai tubuhnya dan melukainya. Jantung. Bab 757. Tembakan Richard, Yu Siwen tidak akan lupa, hampir meninggalkan tangannya, digantikan oleh orang biasa, rasa sakit yang sudah lama tidak bisa ditoleransi. Belum lagi mengangkat tangan, Anda memiliki kemauan yang kuat, seperti Yu Siwen, yang mengalami rasa sakit yang parah dan bahkan mengoperasi dirinya sendiri. Karen Li tercengang, Logan dan Gracia tidak menyangka. Anakku menembakmu. Karen Li mengerutkan kening, dan Richard kembali saat itu tanpa mengatakan ini, karena dia hanya ingin menyelamatkan Black Rose. Ya, tembakan. Pukul aku di sini. Yu Siwen acuh tak acuh terhadap yang ekstrim. Dia merasa konyol. Bagaimana jika Richard memahami dirinya sendiri? Pada akhirnya, untuk keuntungannya, bukankah Anda mengarahkan pistol ke diri sendiri? Teman. Oh, betapa ironisnya. Hanya manfaat. Karen Li tidak punya apa-apa untuk dikatakan, itu benar-benar Richard, dia tidak punya pilihan, tapi mengapa Richard menembak Yu Siwen? Kamu Siwen, apakah ada kesalahpahaman? Kata Karen Li. Kesalahpahaman, apakah menurutmu itu salah paham? Anda Siwen menyipitkan mata. Maksudku, itu mungkin salah paham, aku melihatnya memegang pistol dengan mataku sendiri. Apakah Anda pikir ini salah paham? Anda Siwen berkata dengan dingin. Karen Li, Logan, bahkan Gracia terdiam. Mereka bertiga tahu betapa pentingnya pistol itu bagi orang yang menembaknya. Kebanyakan orang tidak memahaminya, seperti mobil, yang lain tidak bisa menyentuhnya. Oleh karena itu, tidak mungkin ada orang lain yang kehilangan pistol dan kebetulan dijemput oleh Richard. Karen Li merasa kemungkinan ini terlalu kecil, setidaknya dia tidak akan melepaskan senjatanya. Karena senjatanya, dia telah mengikutinya selama hampir 20 tahun, dan dia menggunakannya dengan lancar, tidak mau kalah, tidak mau berubah. Tembakan ini mengganggu segalanya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Anda Siwen berkata dengan dingin. Oke, kamu biarkan Gracia. Karen Li serius, dan Gracia terlalu jelas tentang apa yang diwakili Richard. Jika Gracia mengalami kecelakaan dengannya, dia mungkin tidak dapat menghadapi putranya. Pistol di tangan Logan bergerak. Jangan bergerak. Jangan meremehkan saya, kata Yu Siwen dengan dingin. Ekspresi Logan kaku. Ya, Yu Siwen telah melampaui dia dalam beberapa aspek, jadi dia bertindak gegabah dan hanya menyakiti Gracia. Logan, jangan bergerak, Yu Siwen menembak dengan sangat cepat, kata Karen Li perlahan. Ketika berbicara tentang hidup dan mati Gracia, pasti tidak ada kesalahan. Kalau tidak, dia tidak bisa menghadapi Richard. Ya, aku tahu, Logan kian tidak lagi menunjuk ke Yu Siwen, dan terus menunjuk ke keturunan You Jia. Apa yang kamu inginkan? Karen Li bertanya. Ini Yu Siwen yang dibebaskan oleh kakek tahun itu. Apakah dia tumbuh begitu besar? Apa gunanya? Dia membunuh kakek. Keturunan You Jia menatap Yu Siwen dengan marah. Anyway, Siwen masih turis. Dia tiba-tiba muncul, mungkin untuk menyelamatkan kita.
Para pengembara berbicara dengan suara rendah. Inilah saatnya, tidak peduli apakah Yu Siwen membunuh Yuba, apakah itu penting. Tidak penting. Yang penting, Yu Siwen ini bisa menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, semua keturunan Youjia melihat ke depan. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Anda Siwen berkata dengan dingin. Oke, aku berjanji apa yang kamu inginkan, tapi biarkan aku menelepon. Putraku Richard pergi menemui Yu Tianle. Jika dia tidak menelepon, dia bisa mati, dia meninggal. Ada apa denganku? Matamu Siwen dingin. Karen Li tercengang. Tapi dia menembakku, aku masih peduli dengan hidup dan matinya. Yu Siwen sangat dingin. Kamu tidak peduli, aku harus mengendalikan, dia adalah anakku. Suara Karen Li juga dingin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali tempat saya. Pemilik, katamu Siwen. Suaranya bergema di lobi Youjia. Semua orang terkejut, apa? Apakah Anda ingin menjadi pembantu rumah tangga? Kamu Siwen, apakah kamu akan menjadi pemilik rumah? Seorang lelaki tua bertanya. Ya, posisi ini milikku. Tapi kamu membunuh kakek, apa yang memenuhi syarat untuk kamu lakukan? Aku tidak membunuh, Yu Tianle. Anda Siwen mengatakan satu persatu. Benci, campur aduk. Semua anak dan cucu gempar. Kamu Tianle membunuhnya. Bagaimana bisa? Kamu Tianle berani membunuh kakek. Kurasa itu mungkin. Anda pria Tianle membunuh beberapa orang dalam keluarga. Sepupu saya diam-diam diperintahkan untuk membunuh. Betulkah? Tentu saja, menurut Anda, beberapa orang yang bisa menjadi pemilik rumah sudah mati, dan Yu Tianle masih hidup dan berhasil mengambil posisi sebagai pemilik rumah. Apa artinya ini? Belum yakin. Wow, kenapa kamu tidak mengatakannya hari itu? Apakah ibuku mengatakannya? Semua orang mempertanyakan bahwa setelah seseorang menyampaikan berita, itu bahkan lebih mengecewakan. Adegan itu hidup. Ayah Yu Tianle kesal, kamu Siwen, dasar omong kosong, bagaimana anakku bisa melakukan hal besar seperti itu? Anda tidak perlu mengatakan fitnah keji seperti ini sebagai pemilik rumah. Kekotoran batin bukanlah kekotoran batin, Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Anda Siwen berkata dengan dingin. Aku tidak tahu, orang yang membunuh ayahku adalah kamu. Ayah Yu Tianle harus mempertahankan posisi Yu Tianle. Aku membunuh kakek, membiarkanmu mengejarku. Saya adalah pewaris pemiliknya, saya harus melakukan ini. Anda Siwen mencibir. Ya, ketika saya mendengar kakek koma, mereka semua memanggil nama Yu Siwen. Dia pasti pewaris yang diinginkan kakek. Tidak perlu membunuh kakek. Saya kira demikian. Keturunan Youjia sedang berdiskusi, dan opini publik benar-benar jatuh ke arah Yu Tianle. Ayah Yu Tianle cemas, kamu Siwen, kamu sangat kejam, saat ini, sebenarnya mengatakan anakku, tidakkah kamu ingin menjadi kepala rumah? Tapi tidak mungkin, anakku sudah menjadi kepala rumah, dan kamu, membunuh ayahku, anakku akan membunuhmu, membalaskan dendam kakeknya dan ayahku. Saya tidak membunuh kakek, dan tidak banyak yang bisa saya katakan. Mereka yang bersedia mengikuti saya hari ini, saya akan menyelamatkan Anda. Mereka yang bersedia mengikuti Anda Tianle, saya tidak akan memaksanya. Mengapa Yu Siwen harus mengatakan lebih banyak? Pada saat ini, dia mengendalikan Gracia dan dapat dengan mudah menyelamatkan mereka semua. Jadi, posisi kepala keluarga, tak perlu dikatakan. Mereka hanya harus bersikap netral dan membiarkan diri mereka sendiri dan Yu Tianle merebut posisi pemilik rumah. Anak-anak Youjia segera saling memandang. Ada pilihan antara hidup dan mati. Aku akan mengikuti Siwen. Aku juga ikut. Dan saya. Banyak orang mulai mengungkapkan pandangan mereka, dan hanya sedikit yang masih menonton. Ayah Yu Tianle sangat marah, kamu, ketika putraku kembali, kamu sudah selesai. Hah, di mana Yu Tianle saat ini? Kami hanya ingin bertahan hidup. Itu dia. Pada dasarnya, semua keturunan Youjia berada di pihak Yu Siwen. Situasinya mendadak. Karen Li menyipitkan matanya, kamu Siwen, sejujurnya, apakah kamu mengejutkanku? Bab 758. Putramu mengubahku. Kamu harus bertanya padanya. Anda Siwen berkata dengan dingin. Semua orang diam. Yu Siwen mendengus dingin. Semua orang diam. Semua menantikan untuk menonton Yu Siwen. Ini adalah harapan mereka untuk bertahan hidup. Ayah Anda Tianle lebih dari marah. Yu Siwen muncul dalam situasi berbahaya ini untuk semua orang. Seperti Tuhan, untuk menyelamatkan mereka, tentu saja, dicari oleh keturunan keluarga Yu. Sangat mudah untuk mendapatkan kembali hati orang-orang dari Yu Tianle. Anda Siwen menggunakan ini dengan terampil. Karen Li, kamu dan dia pergi dari sini, aku akan melepaskannya. Anda Siwen berkata dengan dingin. Saat ini, keputusan anak dan cucu Anda telah menentukan bahwa dia adalah pemilik rumah. Sekarang apa yang dia butuhkan? Anda perlu mengobrol dengan Yu Tianle sendirian. Ponsel anak saya belum dipanggil. Suara Karen Li tiba-tiba menjadi dingin. Itu bukan urusanku, kamu pergi. Jangan paksa aku. Anda Siwen berkata dengan dingin. Karen Li mendekat langkah demi langkah. Yu Siwen mengerutkan kening, Karen Li, jangan paksa aku, saat kamu mulai, aku bisa membunuhnya. Beberapa kata yang tidak aku katakan, terakhir kali aku melepaskanmu, kali ini kamu membalas budiku, biarkan Yu Tianle memanggil ayahnya. Karen Li mengatakan ini untuk pertama kalinya. Dia biasanya tidak menyebutkan apa yang dia lakukan, tetapi sekarang ini terkait dengan hidup dan mati Richard. Dia harus mengatakannya. Telepon saja. Tidak bisakah ini dilakukan? Karen Li menatapnya. Anda si ekspresi tanpa wajah. Dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia mencubit bahu Gracia saat ini, dan Gracia tiba-tiba berbalik dan menatapnya, bunuh aku. Dia tidak takut mati. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan Richard. Richard mungkin telah diselamatkan, tetapi dipotong oleh Yu Siwen ini. Apakah kamu pikir aku berani? Anda Siwen melotot. Dia ingin menarik pelutupnya. Wajah Gracia tidak berubah warna, bunuh aku, kamu tidak bisa hidup, aku hanya punya Richard hidup, aku tidak peduli dengan hal lain. Yu Siwen mencibir, mengapa saya harus membuatnya tetap hidup? Dia hampir membunuhku dengan satu tembakan. Aku tidak peduli, aku hanya ingin dia hidup.
Gracia memaksa Yu Siwen. Meskipun saat itu, moncong dingin sudah ada di dadanya. Selama jari Yu Siwen terkunci, Gracia akan mati. Tapi Gracia tidak takut. Mata Yu Siwen dingin, dia berbalik dan menatap Karen Li. Ini yang terakhir kali. Aku akan menelepon telepon ini. Oke, panggil sekarang. Karen Li tahu apa artinya ini. Karen Li, kukatakan padamu, Richard tidak mati, aku akan menemukannya. Karen Li terdiam selama 3 detik, dan mengerti artinya. Itu tidak terduga. Hal-hal hari ini dapat diselesaikan dengan cepat, langsung melarang pelancong keluarga yang tersembunyi. Karena kemampuan pribadi Yu Tianle, You Jia tidak begitu keras kepala. Namun, jika Anda berubah menjadi Yu Siwen, maka dengan kemampuan Yu Siwen, You Jia akan meningkat dengan cepat. Kemungkinan bergegas di malam ini pada dasarnya tidak akan muncul. Dengan kata lain, substitusi sekarang, digantikan oleh Yu Siwen yang kuat untuk menghadapi Richard dan Karen Li. Semua ini, ketika Karen Li mengatakan kalimat ini di Yu Siwen, dia sudah mengerti. Yu Siwen mengeluarkan ponselnya dan memanggil Yu Tianle, aku menunggumu di You Jia. Tampaknya tanpa menunggu Yu Tianle berbicara, Yu Siwen sudah menutup telepon. Karen Li mengerutkan kening. Waktunya terlalu singkat. Bisakah Richard mengulur sedikit waktu? Dia menatap Yu Siwen. Karen Li, Logan, kalian berdua bisa pergi. Gracia, aku akan membiarkannya pergi. Jangan paksa aku untuk melakukan apapun. Anda Siwen memperingatkan. Bibi Logan, kamu pergi dulu. Gracia merasa lega. Telepon tadi seharusnya cukup untuk membuat Yu Tianle panik. Dia panik, lalu Richard akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan. Bahkan jika Anda tidak menangkapnya, Yu Tianle tidak akan membunuh Richard, dia pasti akan menjaga nyawa Richard untuk berjaga-jaga. Kemudian selanjutnya, mereka dapat secara khusus menyelamatkan Richard. Hanya aksi split hari ini yang gagal. Karen Li dan Logan tidak bergerak. Mata Yu Siwen menyipit, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Logan, ayo pergi dulu. Kata Karen Li. Logan tetap diam selama 3 detik dan tidak menolak. Keduanya keluar. Di pintu, Karen Li menoleh, aku akan menunggu Gracia sebentar. Jika dia tidak keluar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda Siwen mengerutkan kening. Karen Li, Logan pergi. Semua keturunan You Jia merasa lega. Pemilik rumah, jangan biarkan dia pergi, biarkan aku membunuhnya. Iya, dia tidak bisa lari, kami punya banyak pengawal di rumahmu, dan Karen Li dan Logan juga tidak bisa lari. Mereka sedang berbicara. Bagi mereka yang hampir membunuh mereka, mereka tidak mau melepaskannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan Karen Li? Anda Siwen berkata dengan dingin. Pemilik rumah, kita masih punya. Keturunan You Jia tercengang. Apalagi? Kali ini, Karen Li bisa masuk, kamu bisa keluar, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Anda tidak akan bisa masuk lain kali. Kamu tidak akan bisa keluar. Anda Siwen sangat dingin. Manajemen Yu Tianle tidak baik, ada banyak celah, Karen Li menangkap celah ini dan masuk. Setelah Yu Siwen menjadi kepala rumah, dia akan mendesain ulang keamanan sepenuhnya. Karena dia mengerti ini. Ya, pemiliknya benar. Keturunan You Jia mengangguk satu demi satu. Sayang sekali Karen Li baru saja dibebaskan seperti ini, Logan. Kalau begitu wanita ini bisa dibunuh. Jangan biarkan dia pergi. Orang-orang mengatakan kredit sangat penting. Yu Siwen berkata dengan acuh tak acuh, pergi. Gracia menatap lurus, aku tidak akan membiarkanmu menangkapnya 2 kali. Baru saja, Gracia terlalu khawatir tentang Richard. Dia tidak memperhatikan untuk sementara waktu dan tiba-tiba ditundukkan oleh Yu Siwen. Tidak ada kesempatan untukmu. Selanjutnya, saya akan bermain dengan Anda. Anda tidak tahu apakah Anda tidak bisa membawanya. Anda Siwen mencibir. Gracia marah, tetapi terlalu khawatir tentang Richard, dia pergi dengan cepat. Yu Siwen menatap semua keturunan You Jia. Ini adalah aura yang luar biasa. Mereka semua adalah keluarga, dan tidak ada yang berani menatap Yu Siwen. Termasuk Yu Tianle dan ayahnya. Yu Siwen Chow Yu Tianle dan ayahnya datang, semua orang terpisah, tidak ada yang berani berhenti. Ayahmu Tianle takut, Tianle, Karen Li, Logan sedang menunggu di suatu tempat, Logan khawatir, apakah dia akan membiarkan Gracia. Dia telah berubah, tetapi tidak akan ada masalah dalam hal ini, Karen Li menggelengkan kepalanya. Hanya saja kali ini aku ceroboh dan membiarkan Yu Siwen mengambil posisi sebagai kepala rumah tangga. Aku tidak menyangka Chair akan menembaknya, pada saat ini, Gracia yang berlari keluar. Keduanya merasa lega. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat turun gunung. Di tempat pesawat diparkir, ketiganya naik dan langsung menuju Richard. Bab 759. Tidak, Richard Ellis berteriak putus asa. Tangan Richard bergerak, dan dia memegang belati yang dia berikan di tangannya. Belati itu dirancang oleh dirinya sendiri. Itu cukup tajam untuk memotong besi dan lumpur. Jika Anda memotongnya seperti ini, seluruh tangan Anda akan terpotong dengan rapi. Detik berikutnya, tangan Richard akan patah, artinya dia akan mati di sini. Percepat. Anda Tianle tidak bisa menahan tawa tiba-tiba. Gambar ini, dia menunggu terlalu lama. Semua orang di ruangan ini sedang menonton. Untuk orang seperti mereka, seharusnya sedikit menarik untuk mematahkan tangan mereka. Richard Yao pertama kali menunjuk ke lengannya, dia tiba-tiba berhenti. Cek, apa yang kamu lakukan? Percepat. Tidakkah kau ingin aku melepaskan Alice? Jika kamu mau, terus saja lukai aku. Menikmati Yu Tianle yang berdarah ini terganggu. Dia marah. Bagaimana gambaran berdarah seperti itu bisa terganggu dalam sekali jalan? 5. Richardku memuntahkan sebuah angka. Semua orang tercengang. Apakah kamu sudah menulis? Apa yang dia katakan? 4. Aku C. Apakah pena ini berbicara tentang angka? Apakah Anda menghitung mundur, mengucapkan selamat tinggal pada tangan Anda sendiri? Haha. Semua orang tertawa lebih dari sebelumnya. 3. Oh, itu harus menjadi 1. Richard mendongak. Yu Tianle tersenyum muram, penundaan sudah cukup, sekarang beri aku istirahat sekarang. Namun, dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba, ada ledakan dan tiba-tiba ada suara di luar. Gemuruh.
Di gua ini, tiba-tiba bergetar seperti gempa. Ledakan tiba-tiba memekakkan telinga. Tiba-tiba gemetar, semua orang jatuh dan terkejut. Merayu. Satu orang pindah. Itu benar, Cak. Ketika dia masuk, dia menyiapkan bom. Itu waktunya. Sekarang akhirnya meledak. Tidak, Cak. Pria yang paling dekat dengan Alice terkejut. Richard sedang sekarat sekarang, bagaimana bisa ada kecepatan secepat itu? Saat dia memanggil pintu keluar, belati ditembakkan oleh Richard. Tepat di hatinya. Dia jatuh dan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia dipecahkan dengan pisau. Richard berlari mendekat, menghunus belatinya, membuat kagum, dan menggunakan belatinya untuk mengikat Alice dengan longgar. Dilepaskan, Richard menahan Alice ke pintu. Pintunya tertutup, tapi Richard menyelamatkan Alice. Richard, membuatku takut, ini adalah tangisan Alice. Dia memeluk Richard dan berteriak. Maaf, aku akan mengeluarkannya. Kata Cuk pelan. Alice sangat menderita, dan Richard juga merasa tertekan. Beberapa. Ekspresi Yu Tianle terdistorsi. Dia takut dengan ledakan tadi dan jatuh ke tanah, semua karena Richard. Untung. Bagaimana jika Richard menyelamatkan Alice? Ada begitu banyak orang di sini, belum lagi Richard terluka parah barusan. Masih mungkin untuk menutup pintu dan memukuli anjing. Hanya saja kurang menyenangkan melihat mutilasi diri Richard. Sekarang ada yang lebih menyenangkan, yaitu, kementerian pergi bersama. Dengan satu pukulan, Richard terbunuh hidup-hidup. Saya pikir saya tidak siap sama sekali. Mata Richard dingin. Bagaimana kalau dipersiapkan? Apakah anjing itu tahu sekarang? Aku akan menutup pintu dan memukuli anjing itu. Belum tentu. Richard melangkah maju. Momentumnya masih sama. Baru saja, Zhang Ze dan 3 orang terkejut. Mengapa mata Richard masih begitu dingin? Bukankah dia seharusnya sekarat? Itu benar, ketiga orang ini disiksa oleh pukulan dan tendangan Richard, tetapi Richard sudah mengenakan berbagai pakaian pelindung. Kekuatan mereka bertiga ditentang oleh pakaian pelindung, yang sangat melukai tubuh Richard. Ada sangat sedikit kekuatan. Bagaimana itu mungkin? Semua orang terkejut. Sial, kita bertiga belum makan. Bagaimana Anda bertarung? Aku kah? Yu Tianle menendang mereka bertiga dengan marah. Dia, pakaian apa yang dia pakai di perusahaan ibunya, tentu saja, seru seseorang. Ya, kalau tidak aku tidak bisa bangun sekarang. Richard mengangkat bahu. Alice menghapus air matanya. Ternyata memang demikian. Dia hanya mengira Richardku ditembak mati. Haha, bahkan jika tidak ada luka, apakah itu berguna? Saya memiliki begitu banyak orang di sini, masih terbunuh. Pergi, berikan aku pergi. Anda Tianle menyeringai muram. Otot-ototnya berkedut, dia tidak sabar lagi, dia harus melihat Richard mati. Pengawalnya datang, dan semua orang acuh tak acuh. Hanya bercanda, puluhan orang tidak akan bisa berurusan dengan satu orang. Tidak akan pernah ada hal seperti itu. Alice, kembalilah, kata Richard. Yah, hati-hati, Alice melangkah ke samping. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa merepotkan Richard, dan dia tidak bisa menahan diri. Richard merasa lega bahwa dia pasti akan membawa Alice ke sini. Wow, Richard keluar. Menghadapi lusinan orang, ini semua adalah ahli pertempuran. Richard tidak takut, tidak gentar, hanya pertempuran. Adegan itu berantakan. Lusinan orang menendang dan menendang Richard. Anda Tianle tertawa. Nyaman. Tiba-tiba, Richard melarikan diri. Mau lari. Tangkap aku dan pukul dia sampai mati. Anda Tianle meraung. Haha, dia akan lari dan bersembunyi. Karena takut, tangkap dia. Apakah bersembunyi berhasil? Orang-orang ini tertawa seolah mengejar tikus yang sedang menyeberang jalan, dengan senyum di wajah mereka. Di mata mereka, Richard adalah tikus. Tiba-tiba berlari seperti ini. Lucu, aku takut. Masih tiba-tiba. Seorang pria berhenti tiba-tiba, dan dia melihat sesuatu di tanah, bulat, seperti bola kaca. Tetapi, bom. Dia terkejut dan berseru. Ledakan. Di antara kerumunan, sebuah bom meledak. Gelombang raksasa bergegas pergi semua orang. Orang-orang berteriak dan berbalik, dan mereka berteriak. Lusinan orang berada di pusat ledakan, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat dihindari. Banyak orang berbaring dan menumpahkan banyak darah. Mereka takut, siapa tikusnya? Yu Tianle terkejut dan kesal, apakah kamu tidak sia-sia, tidak bisakah kamu bangun? Mereka yang tidak dibom segera mengepung Yu Tianle. Dia sangat terdistorsi, tetapi Richard datang ke sini untuk sementara waktu. Untungnya, dia hanya setengah mati. Dia masih memiliki 20 orang, dan dia masih bisa membunuh Richard. Kamu Tianle, kita akan istirahat hari ini. Richard dengan dingin mendekat. Kematian Emily, siksaan Alice, ini kemarahan Richard. Pada saat ini, Anda harus menggunakan darah Yu Tianle untuk menghaluskannya. Haha, kupikir membunuh beberapa dariku akan hebat, dan kupikir aku bisa hidup. Bermimpi. Anda Tianle tertawa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia mengambilnya dengan mudah, dan setelah 3 detik, dia sangat marah. Hei. Terkunci. Anda Tianle merusak teleponnya. Semua orang terkejut, ada apa? Bab 760. Yu Tianle tiba-tiba jatuh dengan marah di telepon, pengawalnya tercengang. Apa situasinya? Telepon siapa yang dijawab Yu Tianle? Sebenarnya marah seperti ini. Kamu Siwen, kamu Siwen. Yu Tianle meraung, pengawalnya mengerti. Richard juga mengerti di sini. Ketika Yu Tianle menjawab telepon, Richard mengira itu adalah panggilan ibunya, tetapi apakah Anda pikir itu adalah Yu Siwen? Jadi, apa yang terjadi pada Yao Jia? Richard bingung. Bukankah Yu Siwen terluka parah? Mengapa Anda tiba-tiba memanggil Yu Tianle saat ini? Ini hanya menunjukkan bahwa Yu Siwen menyatakan perang terhadap Yu Tianle. Satu-satunya kepuasan Richard adalah Yu Siwen baik-baik saja. Pemilik rumah, ada apa denganmu? Tanya seorang pengawal, tidak takut mati. Yu Tianle menjadi ekstrim, sialan. Sialan aku harus mati kamu. Kemarahan Yu Tianle membara. Dia tidak bodoh, tahu apa artinya bagi Yu Siwen untuk memanggilnya saat ini. Dia tahu. Saat ini, Yao Jia pasti ditempati oleh Yu Siwen. Richard,
Kamu beruntung kali ini. Aku tidak akan menghargai bagaimana kamu mati kali ini, simpanlah, aku akan menyimpannya untukmu. Anda Tianle berbalik dan berlari. Dia sangat menginginkan nyawa Richard. Tetapi relatif terhadap posisi pemilik rumah, kehidupan Richard tidak layak disebut, dia membuat pilihan. Kamu, dan kamu, kalian berempat membunuh Richard untukku, dan semua orang mengembalikanku. Posisi kepala rumah sulit didapat. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Pemilik rumah-rumah, tetapi itu berarti sangat mungkin untuk duduk di kepala keluarga pertama di dunia. Godaan ini terlalu besar. Yu Tianle sama sekali tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi di depannya. Sama sekali tidak. Dia tahu bahwa 4 pengawal yang tertinggal seharusnya tidak memiliki cara untuk mendapatkan Richard. Tetapi tidak ada cara tanpa meninggalkan orang, jika tidak, Richard akan mengejar seperti plester kulit anjing. Keempat pengawal itu tetap tinggal, menatap Richard dengan mata dingin dan mengulur waktu untuk Yu Tianle. Kali ini, bagaimana Richard bisa membiarkan Yu Tianle pergi dengan mudah? Lari ke depan. Apa? 4 pengawal mengepung, Richard menghindar, tujuannya adalah Yu Tianle. Keempat pengawal itu dibuang oleh Richard. Haha, Richard, apakah kamu masih ingin mengejarku? Yu Tianle tertawa terbahak-bahak, menunggumu, setelah menangani urusanku, aku akan bermain denganmu dan terus bermain. Tunggu, gemuruh. Anda Tianle telah bergegas keluar. Richard mengambil langkah terlambat, dan Yu Tianle pergi sebagai helikopter. Mata Richard dingin, dan dia membiarkannya lari. Richard menoleh dan melihat keempat pengawal yang tersisa di sini. Kemarahan tersulut dalam sekejap. Tanpa 4 orang ini menghalangi, Anda masih bisa mengejar Tianle. Sayangnya, membunuh. Pertempuran sengit terdengar dalam sekejap. 5 menit kemudian, Richard berhenti bernapas, dan sudah ada 4 orang tergeletak di tanah, semua dengan mayat yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Mereka memiliki banyak bekas luka, beberapa ditikam sampai mati oleh Richard, dan beberapa diselesaikan oleh Richard. Richard memecahkannya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tangan orang Cina. Alice bergegas mendekat dan memeluk Richard erat-erat. Pria ini muncul di saat yang paling berbahaya. Air mata kembali muncul di matanya yang kering. Keduanya berpelukan dalam diam. Richard tidak tahu bagaimana mengatakannya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Putri satu-satunya, Emily, benar-benar meninggal. Masih tidak tahan dengan penghinaan dan bunuh diri. Richard tahu bahwa hati Alice saat ini pasti seperti pisau. Untuk kenyamanan, tidak perlu dikatakan, pelukan diam saja sudah cukup. Setelah menangis beberapa saat, Richard merasakan kesedihan Alice. Selain menghela nafas, apa yang bisa dilakukan Richard? Alice, aku akan mengantarmu, dan Emily akan pergi. Richard kelelahan. Pertama, saya dipukuli begitu lama. Baru saja membunuh 4 master tempur secara paksa, Richard sudah lelah. Aman untuk pergi dari sini. Alice menggelengkan kepalanya, dan dia tidak ingin pergi dari sini. Karena putri satu-satunya meninggal di sini. Dia ingin tinggal bersamanya, atau bahwa dia tidak ingin hidup, hanya ingin mati bersama putrinya, inilah yang Alice pikirkan saat ini. Dia tidak bisa menanggung Richard, tetapi kematian putri satu-satunya, dia tidak bisa selamat dari rintangan ini. Aku tidak bisa hidup selamanya. Alih-alih menderita seumur hidup, pilihan Alice adalah memperbarui dengan cepat dan mati. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, hiduplah. Richard melihatnya. Aku tidak bisa hidup. Alice sangat sedih. Richard menghela nafas, mengangguk di dahi Alice, dan berjalan ke Emily, yang diikat. Gadis ini, Richard tidak baik untuk dikatakan. Bahkan jika itu nakal lagi, itu adalah putri Alice, apa yang bisa terjadi? Usia Huaji, tetapi meninggal pada saat ini, Richard juga merasa sakit hati dan sedih. Richard melepaskannya dan ingin membawanya pergi, memberinya pemakaman yang bermartabat, dia masih muda. Tiba-tiba, Richard memeluknya, sebenarnya, masih suhu. Richard sibuk menguji napas Emily, ada satu hal lagi. Dia menggigit lidahnya dan mengecewakan dirinya sendiri. Alice, kemarilah, putrimu Emily belum mati. Richard gembira. Alice, yang memunggungi Richard, ingin bunuh diri. Tiba-tiba dia mendengar suara itu, dan dia menggigil, dan air matanya tidak bisa menghentikan tawanya. Apakah putrinya hidup? Apakah ini menangis? Tidak, ini menangis dengan sukacita. Alice bergegas seperti orang gila, dia mencoba nafas Emily, dan dia berteriak, "Oh," dia memeluknya erat-erat, putri satu-satunya, Richard menyentuh wajah Alice. "Tidak apa-apa, ibuku akan segera datang, dalam hal ini, pertolongan pertama diperlukan, tetapi ibu saya adalah ahli di bidang ini." Menunggu. Richard keluar dan melihat pesawat datang, itu pesawat ibuku. Richard Song merasa lega dan turun bersama 3 orang, ibu, Logan, dan Gracia. Semuanya utuh. Richard merasa lega pada saat ini. Logan hendak bergegas, tetapi Gracia berlari ke depan dan memeluk Richard. Ini adalah pelukan yang lama. Richard tenang, semua orang hidup. Bu, Putri Alice telah menggigit lidahnya dan bunuh diri. Masih ada nafas. Anda masuk dan lihat, kata Richard sibuk. Yah, Karen Lee berlari masuk, situasinya kritis. Di sini, Richard dan Gracia berpelukan. Logan berdiri di kejauhan, dan dia berlari dengan sedih. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya sekarang dan ingin buru-buru memeluk Richard dan bahkan menciumnya. Tetapi, Logan menghela nafas sedih di dalam hatinya dan tidak bisa mengganggu mereka berdua. Anda bisa melakukannya diam-diam, tidak masalah.